Mungkin lu bisa introduce yourself, Jo. Oke, jadi nama gue Johannes. Gue dulu satu SMA sama Gary. Disitulah gue pertama kali kenal Gary. Terus dulu gue kuliah di UI. Sekarang gue lagi kuliah lagi di Australia di Unimel, ambil manajemen. Dan sebelumnya gue pernah kerja di salah satu for accounting firm di Jakarta. Terus lu gimana ceritanya bisa lu di UI ya kuliahnya, S1-nya? Ya, dulu gue di UI ambil computer science. Ceritanya sih sebenarnya dimulai dari gue SMP kali ya. SMP tuh gue Boleh. sempet kayak tertarik sama dunia-dunia IT, komputer gitulah. Jadi selain gue dulu ikut ekskul futsal, gue sempet juga tuh ikutan ekskul semacam ekskul komputer gitu kali ya. Cuman dulu ekskul tuh kayak belum seingat gue sih belum dipecah gitu. Kayak lu ke desain grafis atau ke programming nih gitu. Pokoknya ekskul komputer ya lu ngerjain dua-duanya lah, lu desain juga, lu programming juga gitu. Nah, karena belum dipecah ya udah gue kerjain dua-duanya tuh. Ternyata setelah gue ngerjain dua hal tersebut, gue lebih waktu itu lebih ngerasa nyaman di kerjaan programmingnya. Jadi kayak dulu zaman SMP tuh bikin aplikasi simple gitulah kayak yang buat parkir di mall atau di kantor gitu yang kayak secure parking gitu-gitu. Nah terus dulu gue SMP sempat belajar tuh bikin programnya. Lu Terus beneran habis dari situ bikin atau kayak idea aja gitu? dulu beneran bikin sih, jadi beneran implementation sampai codingnya gitu-gitu. Walaupun Oh ya? lu nggak beneran ngetes itu di alatnya ya, kayak beneran alatnya kebuka apa enggak gitu ibaratnya. Cuman dari sisi coding tuh udah jalan, tinggal dikonekin Hmm. doang ke alatnya sebenarnya. Hmm. Jadi skenario-nya ini ya, kayak lo set gitu ya. Iya, jadi kayak misal gue ngetes, ini mobil masuk jam 5 sore, keluar jam 7, oh nih biayanya sekian. Terus nanti kalau dia udah bayar, misal ada kayak message, uh, gate-nya kebuka, misal kayak gitu. Wow. Ya, Oke juga SMP lucu-lucuan lo aja dulu. sih. Iya, lucu-lucuan aja sih, iseng-iseng kayak gitu. Dulu pakai pakai apa ya? Kalau nggak salah masih pakai Visual Basic gitulah code-nya. Belum yang canggih-canggih kayak sekarang. Terus lanjut ke SMA. Di SMA gue sempat banting setir tuh ibaratnya. Ekskulnya ke pecinta alam. Yang agak nggak nyambung sih sama IT. Cuman persiapan gue yang sebenarnya buat kuliah S1 di computer science itu mulai di SMA. Karena waktu itu gue udah tahu gue pengen kuliahnya di S1-nya di Indo dan kampusnya udah ada beberapa opsi lah, salah satunya UI. Jadi gue udah coba nge-breakdown kira-kira gue mau bikin strategi kayak gimana nih gitu. Nah waktu itu strategi yang paling jelas adalah ya nilai rapot lah ya zaman SMA. Nilai rapot kan banyak yang bilang harus di atas sekian gitu kalau mau masuk di UI gitu. Ya gue waktu itu berusaha achieve di nilai itu sih, walaupun ya nggak nggak outstanding banget nilai gue, cuman minimal kayak standar minimal gue nyampe lah di nilai itu, kayak dulu kayak 85 deh kalau nggak salah gitu. Nah terus setelah itu gue sempet tuh kayak ngobrol ke beberapa ke satu apa dua guru PL, terus juga sempet datang ke UI langsung langsung nanya ke bagian admissionnya gitu-gitu kayak gimana nih kalau ngelihat academic performance gue kira-kira gimana, dan ada nggak jalur-jalur masuk selain jalur-jalur umum misal kayak SIMAK UI atau kayak SBMPTN yang kayak tes tulis rame-rame itu kan kayak jalur yang orang-orang udah pada tahu lah gitu. Dan ternyata ada jalur yang kayak nggak semua orang tuh bisa dapat itu. Contohnya itu kayak jalur dulu namanya PPKB, gue nggak tahu sekarang sih ya. Dulu nama jalur PPKB itu jalur undangan
mirip SNMPTN, cuman ini langsung dari kampusnya. Dan itu nanti dimasukinnya tuh ke kelas paralel di UI, bukan kelas reguler. Jadi ya bayar bayar uang pangkalnya lebih mahal dikit lah gitu. Terus ini mahal dikit bukan nego nyogok maksudnya ya, memang standarnya segitu deh. Bukan nego nyogok maksudnya nih. Cuma maksudnya Emang memang programnya emang lebih mahal aja ya. iya emang lebih mahal aja gitu. Emang di apa ya, di brosur atau di bukletnya ada kok tulisannya sekian juta gitu. Bukan nyogok, jadi tadi kira nyogok lagi gue. Tapi UI Gitu. paralel Nah, apa sih? Gue kurang ini familiar gue. jadi sebenarnya tuh menurut gue definisi paralel itu sendiri tuh agak agak apa ya, agak abu-abu sih, karena di satu sisi ada yang bilang ini kelas karyawan, which is ya bisa iya bisa enggak sih gitu, karena ada di Fakultas Hukum kalau paralel itu biasanya kelasnya malam gitu ya, mungkin kan Hmm. stigma orang kelas malam itu kan kelas karyawan gitu kan, Hmm. padahal kebanyakan yang ikutan di kelas paralel ya mahasiswa biasa sih, bukan mahasiswa Hmm. karyawan gitu. Tapi I kasus see. di, gue nggak tahu khusus di fakultas gue doang atau di fakultas lain juga ada, kelas paralel gue itu tuh sebenarnya nggak terlalu beda sama kelas reguler. Kayak gue satu kelas bareng anak reguler, tugasnya sama, Hmm. dosennya sama, cuman bedanya adalah bayarnya. Mungkin I see. mungkin ya, mungkin UI itu menganut sistem subsidi silang. Ini tebakan gue doang, gue belum cross check juga. Kenapa? Karena kan ada istilah bidik misi. Bidik misi itu kan targetnya kan anak-anak reguler yang mungkin kurang mampu sehingga perlu dibantu dalam sisi finansial gitu kan. Mhm. Nah, kalau kelas reguler itu kan bayar uang pangkal lo itu kan per semester itu bentuknya range. Jadi misal mulai dari 500.000 sampai 7,5 juta. Zaman dulu gue gitu ya, nggak tahu sekarang. Hmm. Yeah. Nah itu lu Hmm. antar teman tuh bisa beda. Ada yang bisa 500, ada yang bisa 1 juta, ada yang bisa Hmm. mentok 7,5 juta, kayak gitu. Nah kalau paralel ini, dia tuh fix. Pokoknya lu Ah. bayar 8 juta. Itu dan lu Mhm. nggak bisa nego. I see. Gitu. I see. Dan selain itu, kalau reguler itu kan dia nggak ada uang pangkal pas masuk. Kalau Mhm. di paralel, lu ada uang pangkal. Dulu uang pangkal gue tuh 30 juta. I see. I see. Gitu. Jadi tebakan gue sih paralel ini kayak suatu skema yang dibuat untuk mendapatkan pemasukan aja sih supaya subsidi silangnya bisa berjalan. Mhm. Itu kalau Hmm. itu definisi gue ya. Gue nggak tahu definisi bakunya apa sebenarnya. Ya, ya, it makes sense sih. Kayak dulu gue pas kuliah di US Community College. Jadi community college tuh kayak buat anak-anak, buat students yang mungkin Hmm. belum bisa afford university, ataupun buat students yang mungkin belum pengen nyoba lagi gitu. Kayak bisa pas Hmm. SMA apply univ nggak dapet, yaudah community college dulu 2 tahun, ntar nyoba lagi gitu. Ntar jadi kayak 2 tahun Oh, plus 2 tahun. Jadi kayak for international students gitu kayak jauh lebih mahal dibanding yang kayak California residents gitu. Jadi it makes sense sih oh, kalau emang begitu. Pas iya, di iya. program lo. Makes total Itu sense. itu di tempat lo berarti dengan asumsi international students kaya-kaya tuh ya. Ya sama lah kayak di sini kok. Kayak gue di sekarang di Unimelk juga international student lebih mahal sih emang. Ya gitulah nasib jadi Yeah, international students. yeah, it is what it is. Anyways, Ya, coba lanjut gimana tadi? ya sebalik lagi tadi ke rencana gue masuk UI. Setelah gue tahu ada beberapa jalan ibaratnya buat masuk UI, gue coba semuanya tuh. Mulai dari yang biasa, yang umum, yang semua orang bisa apply. Terus masuk yang tadi, PPKB tadi yang itu ternyata kayak cuman beberapa students di SMA-SMA tertentu yang bisa apply. Misal kayak, oh gue UI manggil undangan ke PL nih misal, atau ke sekolah negeri mana, atau misal ke Gonzaga, misal gitu ya. Misal di tiap SMA tuh cuman ada 3 atau 5 siswa yang eligible buat apply jalur itu gitu. Ya syukurnya sih waktu itu gue
eligible untuk apply di jalur PPKB. Jadi gue bisa masukin aplikasi gue di situ. Terus selain itu gue juga daftar di jalur namanya talent scouting. Talent scouting itu sebenarnya kayak PPKB, cuma kalau lo keterima lo masuknya kelas nasional gitu. Yang dimana Hmm. nanti lo ya kelasnya kayaknya mix antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terus nanti di 3 semester terakhir apa 2 semester terakhir gitu lo akan ke uh, university yang kerjasama sama UI gitu. Terus singkat cerita gue dapet jalur PPKB. uh, Ya habis itu syukur alhamdulillah puji Tuhan karena gue dapet jalur PPKB gue sempat pengangguran tuh 3 bulan. Dimana Hmm. teman-teman gue pada berjuang buat tes tulis ya gue udah bengong aja gue di rumah gitu. Jadi kayak lo ada semacam ujian gitu nggak? Apa sekedar kayak ya kayak lihat grades lo dan ngeliat kayak achievements lo gitu? Dulu sih gue kalau yang dibilang definisi ujian kayak yang tes tulis di 10 tempat gitu nggak ada sih. Jadi yang dilihat dari Oh, PPKB nice. itu adalah nilai raport lo secara rata-rata dari kelas 1 sampai kelas 3. Habis itu kayak achievements lo, misal kayak dalam hal akademik lo ranking atau dalam hal non akademik misal lo apa ya atlet olahraga atau lo pernah juara musik di mana atau lo pernah jadi apa ya mungkin kayak ketua organisasi sorry kok kampus organisasi sekolah atau organisasi di masyarakat kayak gitu itu dinilai. Dan satu Hmm. lagi gue harus bikin yang namanya esai gitu. Esainya kayak kayak 2 lembar berapa lah kurang lebih 2 lembar yang intinya menjelaskan kenapa lu mau masuk di program yang lu pilih dan setelah itu lu mau ngapain gitu. Sebenarnya mirip-mirip Hmm. esai lu apply mungkin kayak apply S2 lah ya, cuman Hmm. mungkin tidak secomplicated itu yang Hmm. diminta. Terus lo essay lo dulu kayak gimana dulu pas mau apply itu PPKB itu? Nah, dulu esai gue yang gue cerita adalah kenapa gue mau kuliah di jurusan IT dan di UI gitu kan. Ya, gue bilang karena kenapa IT yang pertama dulu tuh gue suka pelajaran math sama fisika Hmm. gitu. Nah, ya itu kan sangat berkorelasi dengan IT lah ya. Jadi gue pilih jurusan IT. Terus kenapa gue dulu ambil UI? Ya selain kayak mungkin jawaban orang yang umum kan kayak ya UI salah satu top uni di Indo bla 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 gitu kan. Hmm. Tapi waktu itu gue bilang gue ada emotional connection sama UI. Kenapa? Karena dulu pas nyokap gue kena PHK tahun 98, nyokap gue kan mau sekolah lagi. Dan dia tuh waktu itu tes tulis di UI. Pada tahun 98, umur gue kan baru 2 tahun. Waktu Hmm. itu gue nemenin nyokap gue tes tuh. Jadi kayak nyokap gue tes, gue di mobil sama bokap gue. Wow. Nah pas gue di mobil itu tuh, kalau lo tahu atau lo pernah ke UI kan ada danaunya ya di UI. Yeah. Nah dulu tuh gue main di sekitaran danau itu. Terus kayak gue inget banget tuh ada gedung tinggi. Which is itu adalah gedung rektorat UI. Di situ ada logonya tuh, ada logo UI. Terus gue inget juga UI itu kampus yang punya apa namanya train station gitu. Jadi gue kayak sejak kecil gue kayak ini kampus kok lucu juga ya gitu. Ada danau, ada train station. Gue pengen deh kuliah di sini gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Ya Hmm. kayak pemikiran-pemikiran bocah aja sih sebenarnya Yeah, yeah. gitu. Cuman ya itu gua apa ya gua translate dalam konteks emotional connection lah dalam tanda kutip gitu. Yeah, yeah. That's a good Terus story sih. gitu kan. Jadi kayak seakan-akan gue dari kecil udah UI banget nih gitu. Padahal ya enggak juga sih. Karena males ngekos aja dulu kayak udahlah UI yang deket gitu. Gitu. Terus pertanyaan kedua setelah gue lulus mau ngapain? Karena dulu gue seneng banget yang namanya programming, bikin-bikin software sejak SMP. Gue bilang gue mau jadi software engineer. Dan pada saat itu tahun 2000, gue kan kayaknya apply 2013 deh kalau nggak salah.
Mhm. 14 gitu. Itu tuh yang namanya startup di Indo atau di Jakarta bener-bener masih early stage sih menurut gua. Belum Iya. belum se-booming sekarang lah gitu. Jadi like kayak future demand untuk pekerja-pekerja di sektor IT itu waktu itu masih sangat-sangat menjanjikan ya, kayak mungkin bahkan beberapa teman gue di baru tahun kedua kuliah udah dapat kerjaan gitu karena saking butuhnya, dan sempet sempet ada periode yang kayak shortage supply Wow. orang-orang IT gitu. Wow. Nah, jadi waktu itu momennya juga pas, gue bilang kayak gue mau jadi software engineer karena ini adalah masa depan Indonesia, bla bla bla, gue cerita tentang gitulah, intinya gitu. Tapi long story short, ternyata software engineer bukan bukan passion gue sih ternyata. Akhirnya gue pindah nih Hmm. sekarang. I see, Itu I sih. see. Terus gimana pengalaman lo di UI? How was it? Pengalaman di UI, jujur pertama kali gue, mungkin kayak 3 bulan pertama kali ya, agak-agak culture shock sih. Karena kan gue dari TK kali ya, dari TK sampai SMA kan sekolah swasta. Begitu sekolah swasta Katolik. Jadi gue nggak pernah tahu kayak SMA negeri atau kayak sekolah di negeri itu kayak apa, atau sekolah di, ya selain Katolik lah kayak apa, atau kayak international school gitu. Gue nggak tahu kan kayak apa. Gue masuk di UI itu diverse banget. Gue ngerasainnya kayak ada anak yang dari sekolah Islam, sekolah Katolik, sekolah negeri, ada yang internasional juga bahkan gitu kan. Hmm. Jadi topik-topik obrolannya tuh mulai beragam gitu yang gue rasain. Hmm. Dan selain itu juga mungkin dulu lo kalau nongkrong sama temen lo, terus temen lo mau balik alasannya kayak apa ya, mungkin udah ngantuk atau kayak rumah gue jauh atau apalah, mungkin mau ketemu temen yang lain lagi, itu udah biasa kan. Tapi pas lo Ya. nongkrong tiba-tiba temen lo bilang, gue balik dulu ya mau masak nasi. Itu awalnya tuh gue kayak, ah masak nasi kok, gue kaget juga gitu kan. Karena ya gue dulu mindsetnya ya udah jajan aja gitu. Ya, ya. Sedangkan buat anak-anak rantau mungkin dari daerah-daerah tertentu, jajan tuh mahal. Jadi Hmm. mereka prefer untuk ya gue masak aja, bikin bekal daripada jajan. Nah di situ gue Hmm. berawal dari culture shock itu, gue mulai belajar empati juga sih ke orang, kayak oh ternyata nggak semua orang tuh apa ya, cara hidupnya sama loh gitu. Mungkin Hmm. kita dulu di Jakarta udah gitu sekolah Katolik, Jakarta Selatan pula gitu kan. Ya mungkin kebanyakan orang tuanya, kebanyakan mungkin mampu gitu, kayak ya udah lu daripada masak mending jajan. Terus kayak mungkin lu dikasih kos-kosan yang enak, yang ada AC gitu. Tapi di beberapa temen gue yang mungkin kurang mampu harus kayak survive gitu selama kuliah. Ya lu harus masak, mungkin kosan lu seadanya gitu-gitu sih. Belajar empati sih gue di 3 bulan awal lah gitu. Terus moving on, setelah 3 bulan awal itu gue mulai adaptasi dengan teman-teman yang beragam. Yang gue belum berhasil adalah adaptasi dengan study load-nya. Karena SMA sama kuliah beda banget ternyata. Hmm. Dulu SMA gue ngerasa kayak yang penting lo ngerjain tugas, ngikutin apa ya, rumus-rumus di kelas atau di buku, ya lu udah bener lah pasti jawaban lu gitu. Ternyata pas di kuliah nggak sesimpel itu. Kayak Hmm. materi-materi yang diajarin tuh padat banget, dan itu merupakan topik-topik baru yang butuh pemikiran yang kritis gitu loh. Hmm. Jadi gue lumayan kaget tuh, kayak kok ternyata kuliah di IT kayak gini ya, nggak sesuai bayangan gue di awal. Gue kira kayak ya lu have fun bikin program, submit, programnya jalan dapat nilai bagus gitu kan. Ternyata enggak, ternyata kayak lu harus belajar kayak teori dasar matematika, mulai dari yang masih pakai angka sampai matematika lu huruf doang gitu. Itu kan aneh buat gue gitu kan, di tahun pertama matematika pakai huruf gitu. Setahu gue matematika pakai angka dong gitu kan. Hmm. Terus gue sempet ngerasa stres sih di tahun pertama. Gue sempet kepikiran jujur mau keluar tuh, Gar. Oh ya? Jadi iya, Kenapa? jujur karena gue ngerasa gue bener-bener udah kayak stres banget gitu. Setiap kali gue diajak ngomong sama nyokap bokap gue kayak bawaannya emosi gitu loh, kayak karena gue nggak nyaman waktu di tahun pertama itu. Udah Hmm.
gue baru berusaha adapt dengan teman-teman yang beragam, dengan topik-topik pembicaraan yang baru, terus ditambah beban kuliah gue yang waktu itu gue kaget kan, ini beban kuliah kok tinggi banget, dan teman-teman gue tuh banyak yang bekas anak olimpiade, jadi kayak ya mereka udah beberapa step di depan gue lah ya. Hmm. Itu di semester 2 tuh gue ingat banget, gue sempet bilang ke bokap gue, apa gue keluar aja ya, gue pindah ke jurusan lain gitu, dan keluar negeri aja deh gitu. Mhm. Gue sempet kepikiran mau ke AUS sih, memang dulu pengen sempet daftar Mones aja apa ya gitu, sampai sampai gue dulu ke kayak education consultant gitu, yang buat admission program gitu, nanya-nanya nih rapot gue cukup nggak nilainya gitu-gitu. Sumpah gue udah mau keluar Wow, gar baru tahu gue. gitu. Iya, itu setahun pertama gue kusut banget tuh jujur. Tapi gue sempat mikir juga sih kayak, kok sayang juga ya, maksudnya kayak menurut gue sih banyak orang jujur yang pengen masuk UI ya. Gitu. Mhm. Nggak cuma di sekitaran gue, tapi mungkin di daerah-daerah lain juga mungkin banyak yang masuk UI gitu. Dan gue nih udah ibaratnya dalam tanda kutip hoki lah gitu. Gue hoki nih udah masuk UI gitu. Kok masa iya sih Mhm. gue sia-siain gitu kan? Apa apa nggak bisa kayak ya udah gue terusin dulu sampai gue lulus, setelah itu kalau gue mau mencari lagi sebenarnya tuh gue sukanya apa ya nggak salah juga gitu kan, toh kayak lo nggak harus kerja di bidang yang benar-benar sesuai sama S1 lo kok gitu. Ya udah akhirnya pas gue baru memutuskan kayak ya udah deh gue jalanin aja deh, mau buat nih berdarah-darah ibaratnya gitu ya, gue jalanin aja deh. Sahabat gue di DO drop out Wow. Makin karena susah lagi. iya mulai mulai bimbang lagi kan karena di UI itu kan lu harus ada minimal IPK sekian supaya lu bisa ngambil mata kuliah berikutnya sebanyak sekian SKS gitu kan. Temen gue tuh nggak meet kan, nilai IPK-nya nggak terlalu bagus. Akhirnya dia tuh nggak meet minimal SKS yang harus di-achieve di semester 2 Hmm. gitu. Wow. Akhirnya dia di DO. Wah, gue puyeng tuh. Wah, kacau nih kan. Tapi di situ gue belajar lagi untuk tobat lah ibaratnya. Karena setelah gue setelah gue apa ya gue refleksikan diri gue sendiri, dulu tuh gue semester 1 tuh masih kebawa pola-pola SMA gar, jadi Hmm. kayak ya udah gue pulang pulang kelas, gue mungkin nonton apa ya, nonton film kayak apa main sama temen kayak main PS gitu. Terus kalau nanti udah hamin seminggu ujian baru gue belajar, ya kan nggak bisa kayak gitu kalau di kuliah menurut gue. Kayak lu harus Nah, cicil, mungkin setelah kelas lu review dikit, atau sebelum kelas lu mulai baca-baca bahannya biar di kelas lu tahu ekspektasi yang akan lu pelajarin seperti apa, atau ada pertanyaan ke dosen gitu kan. Nah akhirnya hmm. gue mulai mengubah tuh pola belajar gue di tahun kedua, mulai semester 3. Dia mulai membaik dikit walaupun belum se sebagus itu ya. Tapi at least gue udah mulai bisa mengikuti tempo yang ada lah gitu. Mhm. Ya jadi itu tadi, pertama gue belajar adaptasi dengan teman-teman baru, kedua gue belajar lagi adaptasi pola belajar. Nah, mulai tahun kedua akhir apa tahun ketiga awal gitu, gue mulai aktif tuh organisasi, ikutan acara sana sini gitu. Kenapa? Karena gue tahu nih nilai gue tuh sebenarnya nggak se outstanding itu di UI, karena jujur buat gue susah banget kuliahnya gitu. Akhirnya gue mikir Mhm. apa yang kira-kira bisa gue dapatkan atau gue jual sebagai value gue kalau nanti gue kayak kerja ya gitu. Nah, terus gue mikir, oh mungkin sisi non akademik bisa gue maximize kali ya. Akhirnya waktu itu gue explore banyak banget tuh, mulai dari acara di kampus, terus baik itu skopnya fakultas maupun universitas gitu ya. Terus acara-acara di luar kampus kayak yang antar kampus di Jakarta. Sampai gue ikutan ISEC. Mungkin kalau anak-anak yang udah kuliah S1 tahu kali ISEC apa ya. Tapi kalau mungkin lo anak-anak SMA yang denger ini mungkin belum tahu ISEC itu apa. Jadi ISEC itu kayak international organization yang punya tujuan untuk
membangun relasi dan koneksi positif antar anak muda seluruh dunia gitu. Jadi bukan di Indo doang gitu kan. Nah, Hmm. dari semangat itu kira-kira apa sih bentuk programnya? Salah satunya adalah kayak gue bisa bilang itu exchange, bisa bilang juga itu volunteering program ya. Karena Mhm. waktu itu gue ikutan itu, gue ke Poland selama 1,5 bulan. Tapi ada beberapa orang Poland juga yang ke Indo gitu. Hmm. Nah di situ gue juga belajar kayak gimana sih adapt dengan lingkungan yang benar-benar baru, benar-benar dengan bahasa yang berbeda gitu kan. Itu gue belajar lagi tuh untuk beradaptasi gitu. Nah dari situ gue mulai kebuka tuh pikirannya bahwa oh kayaknya gue nggak bisa nih kayak ngandelin nilai gue doang dan eh, apa ya pengalaman-pengalaman di level lokal, di level nasional, di level Indonesia gitulah. Gue harus punya suatu pengalaman yang levelnya internasional. Kenapa? Karena waktu itu gue menargetkan international company lah sebagai tempat kerja gue Mhm. gitu. Jadi gue berusaha mengkorelasikan bahwa karena ini international company pasti budayanya kan diverse ya karena mungkin ada Ya. karyawan yang bule lah, ada karyawan orang Indo lah gitu kan. Nah, gue tuh harus bisa memberikan bukti ke HR atau ke recruiter gue bahwa gue nih punya skill adaptasi dengan lingkungan yang sangat diverse loh dalam konteks internasional gitu. Alhasil dari ISEC itu gue ikutan tuh mulai ke misal acara di Hong Kong, waktu itu ada acara finance, dan acara di US waktu itu di Harvard University tentang uh, international relation uh, untuk benua Asia kayak gitu. Ya udah sih setelah gue kuliah 4,5 tahun, ya gue bonus setengah tahun kuliah S1 gue. Akhirnya gue lulus, terus Mhm. berbekal pengalaman tadi, mulai dari yang hal kecil kayak adaptasi sama temen di 3 bulan pertama, sampai hal-hal yang mungkin lebih besar kayak gue keluar negeri segala macem, yaitu akhirnya bisa memberikan gue kesempatan untuk kerja di salah satu Big Four accounting firm itu sih, gitu. Gue perhatiin lo ini cukup strategik ya dari um, SMP, SMA, dan kuliah. Kayak, Ya, mhm. ya mungkin bisa dibilang gitu kali ya. Cuman itu gue sih ngerasa berbekal gue sering ngobrol sama orang-orang yang udah menjalaninya duluan aja sih daripada gue. Paling simpel mungkin kayak gue ngobrol ke bokap. Ya bokap kan udah kerja puluhan tahun lah, pasti tahu dong kayak apa sih yang dibutuhin di dunia kerja gitu kan. Ya terus out bukan hanya tentang akademik gitu kayak oke lo GPA lo mungkin 4,0 gitu sempurna gitu ya, tapi kalau lo nggak bisa adapt dengan lingkungan kerja lo nggak bisa apa misal kayak memberikan motivasi ke teman-teman lo ya ya oh, impact yang lo berikan ke lingkungan lo nggak akan maksimal aja sih gitu. Gue ngobrol juga ke senior-senior gue tuh di kampus, terus ngobrol juga ke teman-teman gue yang mungkin dulu di PL udah sekolah keluar kayak lu ke Lugar, terus ke teman-teman gue beberapa juga yang ada yang kuliah di Europe, di Aussie juga, begitu sih. Ya itu hasil ngobrol-ngobrol aja sih, kayak lu temuan, ngopi, nongkrong, ngebar gitu, tapi ya ada yang bisa lu ambil jadi learning takeaways aja sih, Yeah, gitu. that's called initiative and curiosity. Kayak lo Iya zaman betul, SMA kayak lo mikir dari mana kayak pengen ke UI dan kayak lo kesana dan nanya-nanya langsung. benar sih. Mungkin benar sih, curiosity itu salah satu hal yang penting sih, gue setuju sih. Karena sampai sekarang pun menurut gue, kalau gue nggak curious tentang sesuatu ya, lu pasti nggak akan memberikan banyak atau kayak memberikan effort yang lebih untuk mencapai hal itu gitu kan. Betul, betul. Gitu. Mungkin gue mau bagian sedikit juga kali ya tentang, kebetulan kan gue sekolah manajemen, jadi gue belajar tentang yang berbau tentang motivasi gitulah. Boleh, boleh.
Nah itu tuh ada teori yang bilang kayak motivasi itu bisa dibagi dua lah. Ada namanya hygiene factor, ada namanya motivator factor. Nah hygiene factor itu tuh sifatnya yang basic, misal kayak kalau lo kerja itu konteksnya misal gaji atau kayak work environment kayak gitu. Mhm. Tapi nah di sisi lain ada namanya motivator aspek. Motivator aspek itu tuh sifatnya yang lebih kayak learning, growth, terus appreciation, yang kayak gitu-gitulah. Nah, untuk membuat seseorang itu termotivasi akan sesuatu, dua hal itu tuh harus terpenuhi. Tapi yang pertama kali terpenuhi Mmm, adalah hygiene factor-nya dulu, gitu. Sebelum lu mmm, bicara tentang motivator factor. Nah, gue ngerasa waktu itu kalau gue korelasiin sama kenapa dulu gue seniat itu gitu ya. Kayak seakan-akan ada motivasi dalam diri gue untuk nyelesain kuliah S1 gitu ya, belum darah karena yang pertama gue ngerasa bahwa dari sisi hygiene factor itu tuh uh, gue sudah terpenuhi sebenarnya. Kayak ibaratnya mmm, kayak ya gue makan nggak perlu mikir gitu, orang gue dikasih uang jajan kok gitu kan. mhm, Terus kayak gue tinggal juga nggak perlu mikir lah, orang gue dikasih kosan yang enak, ada AC-nya gitu kan di daerah Depok mhm, yang panas ini gitu. Jadi nggak ada alasan buat gue untuk nyerah ataupun ngeluh gitu. Nah di mmm, sisi lain yang sisi motivatornya tadi, gue tuh ada keinginan untuk emang menjadi apa ya, mungkin menjadi seseorang lah tanda kutip gitu ya. Nah menurut gue tuh untuk bisa nyampe di level itu tuh ya lu butuh yang namanya learning curve, lu butuh yang namanya uh, mendapatkan suatu apresiasi dari seseorang, ya mau itu yang dekat maupun orang yang jauh gitu ya. Nah berangkat dari dua hal itu, itulah yang membuat gue termotivasi sebagaimana mungkin gue harus bisa nyelesain S1 gue tadi, walaupun gue ya berdarah-darah sih nyelesainnya gitu. mmm, oke, gue bakal nanya kayak beberapa pertanyaan terakhir nih, mmm, Santai, gimana? jadi intinya kayak advice buat beberapa, mmm, orang yang di stage yang berbeda-beda. Mm-mm. Pertama lo ada advice nggak buat anak-anak SMA yang pengen masuk sekolah impian mereka? Oke, kalau menurut gue buat anak SMA itu tentang balancing antara persiapan untuk masa depan dan menikmati masa SMA, jujur. Karena menurut gue salah satu masa terbaik adalah masa SMA sih menurut gue ya, walaupun Mhm, mungkin ada satu atau dua hal yang um, kadang mengganggu misal gitu ya. Tapi menurut gue masa SMA salah satu masa yang paling seru sih gitu. Tapi mungkin di beberapa orang saking serunya sampai lupa mempersiapkan buat masa depan lu gitu. Nah, jadi menurut gue sarannya adalah ngebalance antara persiapan masa depan lu dan menikmati masa SMA. Mungkin cara yang paling simpel adalah ini tentang manajemen waktu sih. Ya, ini klasik sih. Cuma menurut gue ya memang itu sih masalahnya. Karena menurut gue zaman-zaman SMA tuh lu suka kayak main sampai subuh, bahkan sampai nginep di tempat temen lu gitu. mhm. Ya, kalau lu melakukan itu misal di Sabtu Minggu doang sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau lu sampai Senin sampai Jumat kayak gitu ya menurut gue gak kocak sih. Gitu. Ya misal kayak oke lah lu pulang sekolah lu main sama temen lu let's say sampai jam 6 gitu. Mungkin gue gak tahu lah sekarang kalau orang pulang sekolah jam berapa ya. Cuma gue assume masih Mhm, sama lah jam 2 jam 3 gitu. mhm, Ya masa lu 4 jam kurang sih main tiap hari lo itu gitu kan Senin sampai Jumat. Tapi setelah jam 6 ya lu pulang ke rumah lu belajar misal. Belajar kerjaan tugas buat buat bisa buat PR atau buat ujian sambil mempersiapkan masa depan lu gitu. Lu cicil kayak ngumpulin info-info lu pengen kuliah di mana, kuliah bagian apa, jurusan apa, ngobrol sama orang yang udah lulus di jurusan tersebut karena bisa jadi bayangan lu sama kenyataan di lapangan tuh beda. Seperti yang terjadi sama gua. Gue bayangin, oh lu kuliah IT ngoding-ngoding, seru-seruan, bikin aplikasi lucu-lucuan gitu ya.
Ternyata enggak, ternyata yang lu pelajarin justru kayak matematika murni, yang gue sampai bingung ini implementasinya kayak gimana. Belajar teorema-teorema, teori-teori yang masih abstrak, yang nggak tahu implementasinya dalam rekayasa itu seperti apa, kayak gitu. Jadi lu banyak-banyakin deh kayak ngobrol sama orang, coba explore, kayak mungkin bisa kayak nanya-nanya kerjaan. Misal lu punya om, kerjanya di teknik sipil gitu, ya lu coba tanya-tanya teknik sipil kayak apa. Coba lu minta ke om lu main ke kantornya atau ke site-nya, kira-kira lu seneng gak sama kerjaannya, gitu kan. Atau ternyata ada tante lu yang kerjanya di finance, di banking gitu, ya lu coba ngobrol kerjanya kayak gimana, lu coba sesekali nanya boleh nggak main ke tempatnya. Karena masa SMA itu menurut gue masa-masa eksplorasi, baik itu main sama teman maupun masa eksplorasi untuk menentukan langkah lu untuk ke depannya itu lu mau kemana nih. Lu mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke lurus, kayak gitu tuh harus jelas sih. Itu menurut gue kalau anak SMA. Kalau buat anak kuliah yang di posisi lu dulu, yang kayak lagi mau give up, lu bakal bilang apa ke dia? Nah, kalau kalau di posisi kuliah S1 menurut gue, eh, jujur kalau lu udah kecemplung ibaratnya udah sampai tahun kedua, sayang sih kalau lu harus harus keluar karena ngerasa ini bukan bukan passion lu gitu ya. Ya kalau ada sih mungkin beberapa orang yang akhirnya memutuskan untuk gitu, ya nggak salah juga gitu. Betul. Dan nggak dibilang bener-bener rugi juga, karena at least ya selama 2 tahun lu udah belajar sesuatu yang secara ijazah lo nggak akan dapat, tapi secara ilmu di pala lo tetap dapat gitu. Cuman kalau bisa ya lu maksimalis aja effort lu di fase-fase itu, kayak ini nggak semua tentang IPK kok menurut gua gitu. Kayak nggak semua juga ilmu di kelas lu akan kepake juga di kantor, yang bukan berarti disalah interpretasikan, oh karena statement seperti itu ya udah gue nggak usah belajar, ya nggak gitu juga gitu kan. Iya, iya, Dalam iya. konteksnya nggak kepake semua itu mungkin rumus dari 1 sampai 10 yang kepake 4 gitu kan. Ya tapi kan lu kalau nggak belajar 4 rumus itu ya gimana lu mau bisa kerja juga gitu. Mhm. Jadi ya tetap tetap lu jalanin apa yang menjadi tanggung jawab lu, tapi jangan lupa untuk menambah value dalam diri lu dengan cara satu ikut organisasi, dan kalau bisa ambil leadership position. Kenapa? Karena lu di leadership position, apalagi kalau lu di top positionnya, lu akan ngerasa gimana sih rasanya punya tanggung jawab gitu. Gimana caranya nge-manage orang gitu. Karena nanti pas lu kerja ujung-ujungnya lu harus manage orang, terus harus punya tanggung jawab. Even kalau lu nanti kalau udah menikah ya lu bertanggung jawab sama sama keluarga lu gitu kan. Iya, Ya iya, itu iya. itu scope yang kecil lah, lu belajar bertanggung jawab. Terus yang kedua, ikutlah event-event kayak di luar organisasi, misal kayak conference di luar negeri atau volunteering program atau kompetisi gitu, yang sifatnya itu menambah skill set lo dalam proses pembentukan diri inilah gitu. Mungkin ilustrasinya tuh kalau di anak kuliahan tuh lo harus lihat ilustrasi yang namanya fishbone gitu. Tulang ikan itu kan ada yang namanya tulang utamanya yang gede di tengah gitu. Itu bisa dibilang itu kayak kuliah S1 lu lah mungkin. Mhm. Karena itu kan ya kreditnya gede lah. Kayak lu punya jasa nanti lu bisa apply kerjaan atau bikin bisnis segala macem gitu. Tapi ada tulang-tulang kecil di kanan kirinya kan. Nah, tulang-tulang kecil di kanan kirinya ini nih yang menunjang supaya output lu selama belajar di S1 itu maksimal. Nah, Hmm. duri-duri kecil ini adalah organisasi, kompetisi, conference, volunteering program, nah even nongkrong sama temen gitu. Karena dengan nongkrong sama temen kan lu menambah relasi lu nanti untuk lu kerja. Tuh, bukannya gue ngajarin KKN ya dalam konteks nepotisme, cuman yang namanya dunia kerja tetap ada butuh namanya reference gitu. Nah, di reference itu atau at least lu sekedar tahu dapat ada job vacancy ya dari kenalan-kenalan lu ini. Gitu sih kalau menurut gua kalau buat anak-anak S1.